Halo Sobat Ardanu, dimanapun teman-teman berada, balik lagi di channel Ardanu Trisatya. Hari ini kita akan bahas apa itu NISN. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa NISN itu adalah kependekan dari Nomor Induk Siswa Nasional. Nah, Nomor Induk Siswa Nasional itu dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan kita untuk setiap peserta didik yang sudah terdaftar di sekolah. Bagi putra-putri Bapak dan Ibu yang sudah terdaftar di sekolah PAUD, baik itu di Kober, terus kemudian di TKA maupun TKB, itu sudah bisa mempunyai NISN. Tetapi ada juga yang tidak bersekolah di PAUD, jadi langsung ke SD, itu juga nanti akan mendapatkan NISN di kelas 1. Nah, NISN ini terdiri dari 10 digit angka dan akan di-generate oleh sistem sehingga peserta didik yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Tetapi dalam perjalanannya itu NISN juga kadang-kadang lama untuk terbitnya. Nah, ada beberapa permasalahan yang mungkin bisa ditelusuri. Yang pertama itu sekolahnya itu terdaftar atau tidak di Kementerian Pendidikan atau di bawah Kementerian Agama, gitu ya. Jadi ini sekolahnya dulu terdaftar atau tidak. Karena kalau sudah terdaftar, dia akan diberikan akses untuk Dapodik. Dapodik itu aplikasi dari pemerintah untuk memasukkan database dari peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, nama peserta didik apakah sudah valid atau tidak dengan kartu keluarga, karena yang menjadi acuan penerbitan NISN itu adalah kartu keluarga yang terdaftar di Dukcapil kabupaten kotanya masing-masing gitu. Nah, teman-teman bisa cek apakah nama di kartu keluarganya itu sudah sesuai atau tidak dengan akta lahir, karena biasanya di perjalanan gitu ya, di pengalaman kami itu menemukan banyak juga yang tidak sesuai nama yang tercantum di kartu keluarga dengan akta lahir, itu ada yang berbeda. Dicek lagi, kalaupun misalkan berbeda dengan akta lahir, silakan dibawa data kartu keluarganya ke Dukcapilnya masing-masing untuk dibetulkan. Terus kemudian yang ketiga, apakah data dari Dukcapil itu sudah update dan di-online-kan atau belum? Karena itu sangat penting. Biasanya kartu keluarganya ada, sudah sesuai dengan akta lahir, tetapi di Dukcapilnya belum di-update dan belum di-online-kan. Jadi datanya tidak bisa diambil oleh Kementerian Pendidikan, sehingga data yang ada ke sekolahnya itu menjadi tidak valid gitu. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika si anak ini sudah bersekolah dari tingkat PAUD ataupun dari SD, NISN itu akan melekat kepada setiap peserta didik sesuai dengan NIK-nya gitu. Jadi nanti ada generate system ketika data di Dukcapil sudah ada, terus kemudian dari Kementerian Pendidikan ini dia menerbitkan NISN untuk peserta didik, dan itu hanya akan diberikan satu kali untuk setiap peserta didik, dan NISN itu melekat dari tingkat PAUD sampai SMA atau dari SD kelas 1 sampai SMA gitu. Nah, jika teman-teman mengalami permasalahan terkait NISN, silakan ditelusuri mengenai sekolahnya, terus kemudian mengenai data yang ada di Dukcapil, dan itu bisa dikomunikasikan kepada operator sekolahnya masing-masing. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang memang
ingin diketahui, teman-teman bisa berikan komen di bawah ini. Jangan lupa untuk support selalu channel Arda Nutrisatya. Insya Allah kita akan memberikan informasi-informasi seputar pendidikan, terutama mengenai pendidikan non formal. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.